Halo, saya Dr. Madeline Ramdhani Jasin, seorang spesialis anak dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Saya seorang konsultan paru dan pernapasan dan salah satu yang saya tangani banyak pasien-pasien saya mengalami asma. Asma adalah penyakit peradangan kronik atau yang lama, pada sistem pernafasan yang dicetuskan oleh adanya alergen di lingkungan dan biasanya terjadi pada seseorang yang sudah punya bakat genetik alergi. Misalnya di keluarganya sudah ada asma atau penyakit alergi lainnya. Pada anak, kalau dia asma seringnya bisa batuk-batuk, atau dia nafasnya sesak, atau bahkan bisa kedengaran bunyi ngik-ngik yang hik seperti itu, atau dadanya terasa tertekan ketika bernafas. Tapi ada syaratnya loh gejala-gejala itu. Syaratnya adalah gejalanya lebih sering munculnya malam hari. Atau misalnya ada pencetus tertentu, kena asap, kena bulu kucing, atau misalnya sedang dingin. Kemudian misalnya gejala tersebut bisa membaik apabila pencetusnya dihilangkan atau tidak ketemu pencetus atau diberikan obat-obat untuk asma. Keparahan asma itu sebetulnya secara mudah bisa dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau gejala ringan itu biasanya gejalanya yang pertama sih jarang ya. Jadi nggak selalu, belum tentu 2 bulan sekali ada gejala. Jadi dia gejalanya jarang. Yang kedua, hampir tidak mengganggu aktivitas atau tidak mengganggu kualitas hidup. Jadi batuk-batuk dikit habis itu udah. Atau tidak ada sesak dan tidak ada mengi. Jadi batuk-batuk aja, tidak ada yang berat. Kalau gejalanya sedang biasanya intensitasnya lebih naik. Tetapi belum sampai berat. Kalau berat itu biasanya sampai harus dibawa ke rumah sakit karena sesak banget atau ngik-ngik banget sampai orangnya nggak bisa jalan, nggak bisa bicara, dan itu merupakan suatu tanda yang bahaya. Pada dasarnya sih asma gejalanya nggak terlalu berbeda antara anak dengan dewasa. Jadi gejalanya yaitu ada batuk, sesak, ngik-ngik, dada tertekan yang biasanya munculnya seringnya malam hari atau ada pencetus dan bisa membaik apabila pencetusnya dihilangkan atau diberikan pengobatan asma. Nah, pencetus asma itu bisa beragam, bisa bermacam. Jadi misalnya yang sering itu debu ya, debu-debu, bulu-bulu, selain daripada itu serbuk sari, itu bisa. Kemudian dingin juga bisa mencetuskan, suhu yang ekstrim itu bisa mencetuskan. Yang lainnya adalah kalau pada anak, makanan atau minuman tertentu. Ada loh anak-anak yang misalnya makan coklat, makan gulali, makan apa, terus kemudian habis itu kok jadi batuk-batuk dan sesak. Jadi setiap orang itu sebetulnya punya kekhasan masing-masing untuk pencetusnya. Belum tentu satu orang dan orang lainnya memiliki pencetus yang sama. Asma itu merupakan penyakit ada bakat genetiknya. Nah, jadi seseorang yang punya asma, seorang anak yang punya asma, biasanya salah satu atau kedua orangnya juga punya penyakit alergi. Misalnya asma atau rinitis alergi, yaitu hidungnya gatel atau bersin-bersin atau pilek kalau ada kondisi dingin banyak debu, atau kulitnya yang gatal-gatal. Jadi itu adalah penyakit yang dasarnya genetik. Nah, tetapi penyakit asma atau kondisi asma ini bisa dikendalikan. Jadi mungkin di badannya kan sudah ada bakat ya, tetapi kalau dia bisa belajar untuk menghindari pencetus, itu bisa gejala asmanya nggak muncul loh. Jadi penyakit asma ini bisa dikendalikan. Dan kebanyakan orang-orang, seorang anak itu gejalanya akan membaik setelah dia dewasa. Pengobatan asma itu ada 3. Yang pertama adalah hindari pencetus. Contohnya, misalnya seorang itu
punya gejala asma kalau misalnya ketemu sama kucing. Nah kalau gitu jangan deket-deket dong sama kucing. Yang kedua adalah kalau ada gejala, misalnya dia batuk-batuk, ada ngik-ngik, itu kan ada gejala ya. Kita bisa berikan terapi inhalasi atau nebulisasi untuk mengatasi gejala tersebut. Yang ketiga, kalau gejalanya sudah sering banget, berarti kita harus kendalikan gejala asma. Nah ini biasanya kita berikan dengan inhalasi atau terapi inhalasi jangka panjang. Yang obatnya macam-macam itu loh, ada yang bentuknya seperti diginiin, atau bentuknya bulat, atau bentuknya seperti peluru. Nah itu nanti dokter Anda yang akan menentukan dan menjelaskan. Kalau seorang anak yang sudah diketahui asma sebelumnya dan tiba-tiba kambuh asmanya jadi sesek, kemudian dia ngik-ngik, biasanya orang tua sudah punya peralatan di rumah untuk mengatasinya. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan nebulisasi atau inhalasi. Obat-obatnya biasanya dengan salbutamol, bisa diberikan orang tua kepada anaknya dan dipantau gejalanya. Jika belum membaik, boleh diulang 2 kali dalam jangka waktu misalnya 10-20 menit. Tetapi kalau masih tidak membaik, harus segera bawa ke rumah sakit karena siapa tahu kita membutuhkan pengobatan yang lebih intensif. Tips untuk merawat anak dengan asma yang pertama adalah hindari pencetus. Yang saya suka sering jelaskan kepada orang tua dengan anak-anak yang asma adalah jaga dari debu dan polusi. Jadi kalau debu ini spraynya harus dicuci dan diganti 1 pekan sekali karena di spray itu banyak tungau debu rumah. Di kamar jangan banyak boneka-boneka berbulu deh, sama jangan ada karpet berbulu. Karena apa? Ngumpulin debu. Terus kalau misalnya ada binatang-binatang peliharaan yang berbulu yang merupakan pencetus untuk anaknya, jangan masuk rumah, lebih-lebih lagi jangan masuk kamar. Kemudian AC juga harus dijaga suhunya. Ada anak-anak yang pengennya tuh AC-nya dingin sekali, abis itu dia jadi batuk-batuk dan sesak. Jadi jangan terlalu dingin, tergantung dari anaknya, tetapi biasanya sih lebih dari 20 derajat Celcius, cuman disesuaikan ya. Kemudian AC juga harus dibersihkan paling tidak 3-6 bulan sekali. Nah, makanan dan minuman juga harus diperhatikan. Kalau anak misalnya tidak tahan dengan es krim yang berlebih atau dingin atau coklat, ya jangan dikasih berlebihan ya, karena itu akan bisa memicu gejala asmanya kambuh. Asma itu tidak bisa dianggap sepele. Kalau misalnya anaknya batuk-batuk, sesek berulang, tentu tumbuh kembangnya terganggu. Anaknya jadi sering tidak masuk sekolah, kemudian jadi tidak banyak berteman, tidak banyak bersosialisasi, akhirnya perkembangan dan sosialisasinya juga terganggu. Jadi jangan anggap remeh asma. Pada saat ada gejala yang dicurigai, bisa kontrol atau datang ke pusat kesehatan untuk berdiskusi dengan dokter.